Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Karena hanya di Telegram itu teman-teman bisa request sahamnya dan tempatnya memang terbatas, setiap harinya hanya 10 saham. Jadi siapa cepat dia dapat. Tapi jangan khawatir, nanti di bagian belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngedapatin cuan juga dari saham-saham yang dibahas hari ini ya. Sebelum mulai disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka boleh ya di-subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Dan ini aksesnya melalui Telegram, jadi ini adalah tampilan Telegram saya. Semua chart dan semua screener adalah bikinannya Wisdom and Invest, aksesnya hanya melalui Telegram. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang tertarik menggunakan fasilitas ini, caranya cukup mudah, ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara berlangganan, yang kedua kalau teman-teman ingin mendapatkannya secara free itu juga bisa, yaitu dengan membuka rekening yang merupakan rekanannya Wisdom and Invest. Rekanannya yaitu ada JUC, ada NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Jadi bisa teman-teman pilih aja yang mana sesuai dengan pilihannya. Ketiganya itu kita pakai juga sendiri dan semuanya memang enak untuk digunakan trading sehari-hari. Ya, kita langsung mulai. Dan tentunya kita akan bahas dulu composite-nya. Ini udah sempat saya request tadi. Yang akan kita cek adalah foreign flow tentunya, karena indeks kita uptrend-nya kan dipengaruhi oleh foreign inflow ya, atau net buy sell asing. Jadi ini chart NBSA, net buy sell asing, untuk mendeteksi adakah foreign flow-nya. Yang hijau-hijau artinya asing net buy, kalau yang oranye-oranye itu artinya asingnya net sell. Dan secara rata-ratanya itu ditampilkan oleh yang garis abu-abu. Jadi kalau abu-abunya ini masih menanjak, itu artinya bagus, masih oke gitu. Karena di sini rata-ratanya ya, artinya masih meningkat. Nah, secara candle-nya di sini kemarin itu memang ada shooting star, jadi kurang lebih seperti di sini, dan dua candle hari ini dan kemarin itu ada rejection memang. Tapi khawatirnya seperti di sebelah sini ya, ini juga candle rejection, tapi dia tidak mampu bikin higher high, malah bikin lower high. Jadi pergerakannya seperti ini. Maka kita perlu analisa lanjut, nggak bisa menentukan apakah ini sudah downtrend atau dia akan kembali bullish, kita nggak bisa tahu. Kita harus lihat dulu apakah dia mampu untuk bikin higher high lagi atau bikin all time high lagi. Sehingga kalau di area sini nih, sini ada area resist ya. Kalau seandainya besok indeksnya naik atau Senin indeksnya naik, tapi ternyata setelah menyentuh resist ini ada candle rejection atau candle buangan seperti di sebelah sini, maka sebaiknya teman-teman manfaatkan untuk SOS. Jadi sama seperti di sini ya. Dia rejection tapi begitu ke atas ada rejection lagi atau ada buangan lagi, candle merah dengan ekor panjang di atas. Lalu di sini ada rejection lagi tapi tidak mampu bikin higher high lagi. Dia malah bikin lower high. Ini high, ini lower high, dan ini lower high. Sehingga sebaiknya teman-teman SOS. Ketika dia breakdown, maka teman-teman harus udah siap ya. Jadi kalau misalnya sebelah sini ini ada level pentingnya. Sini level pentingnya. Kalau dia breakdown dari sini, maka teman-teman udah tahu harus ngapain. Jadi nggak usah panik ya, walaupun turun sama seperti di sini, walaupun dia breakdown, tapi tetap indeks kita mampu kok untuk kembali naik uptrend dan bahkan all time high lagi. Jadi jangan khawatir, setiap penurunan adalah kesempatan untuk teman-teman entry. Yang penting sudah ada trading plan-nya. Jadi kalau misalnya dia turun, teman-teman udah tahu nih, saya harus ngapain. Kalau dia malah mantul di sini dan malah ke atas dan malah breakout dan all time high, teman-teman udah harus tahu ngapain. Oke, jadi kita jangan merasa takut karena setiap penurunan
itu adalah sebuah kesempatan, ya. Untuk secara teknikalnya, kemarin udah sempat saya share dan masih sama view-nya, yaitu di sini ada divergen karena harganya indeks kita naik, tapi momentumnya secara tren sebetulnya menurun. Bahkan di sebelah sini pun sebetulnya ini adalah divergen, hidden divergen ya, hidden bearish divergen. Maka nggak heran kalau setelah itu indeksnya turun. Sehingga ini kalau koreksi ke sini, ini masih wajar. Yang penting jangan sampai breakdown, itu adalah level pentingnya. Kalaupun dia breakdown, artinya dia masih ada support lagi di 6974 dan ada MA200. Mudah-mudahan kalau breakdown pun dia tertahan di sana. Ya, kita tetap perlu analisa day by day, jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Setiap penurunan adalah kesempatan, yang penting teman-teman sudah tahu plan-nya apa kalau seandainya dia sampai breakdown. Oke? Saham pertama yang akan kita bahas, ini adalah saham yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram, SBMA. SBMA tadi akhirnya closingnya ARA ya. Ini bagus banget, jadi dia breakout dengan volume yang cukup bagus, besar, dan momentumnya juga bagus. Karena dia closingnya ARA, artinya kemungkinan besar besok dia akan lanjut naik. Tapi apakah nanti di sesi kedua atau mungkin agak-agak siang dia akan mengalami koreksi, itu bisa aja. Sehingga teman-teman kalau yang udah punya, jangan lupa ya pasang trailing stop secara sinyal win. Dia sudah muncul sinyal entry-nya di segitiga hijau itu sejak candle kemarin dengan floating profit 32,7%. Jadi happy cuan. Jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang belum punya, maka sebetulnya udah cukup high risk nih. Nah, kalau misalnya besok dia nggak langsung naik, tapi ada koreksi dulu, sebetulnya kesempatan. Karena dia closing-nya udah 74 nih. VWAP-nya sebetulnya jauh di bawah ya. Jadi kalau seandainya dia ada kembali ke area VWAP, selama dia koreksinya dengan volume yang rendah, teman-teman bisa buy on weakness. Dengan potensinya dia bisa bikin all time high lagi. All time high. Bisa bikin higher high lagi. Bisa bikin new high lagi, oke? Karena cukup liquid nih. Rata-rata transaksi 8,24 miliar rata-ratanya ya. Oke, masih oke. Untuk supportnya, VWAP-nya sebetulnya bisa jadi support juga ya. Kalau support yang MA200 ini yaitu di 236, 238 tuh. Itu juga menjadi support. Kalau garis win ini juga bisa menjadi support yaitu di 212, tapi lumayan jauh ya. Sehingga teman-teman harus ingat resikonya kalau yang baru mau entry, tapi kalau yang sudah entry maka tinggal pasang trailing stop aja. Oke, untuk SBMA sudah, lanjut ke BNGA. Untuk BNGA, ini on support sih sebetulnya, mudah-mudahan mantul ya. Hari ini candle mantul memang cuma masih di bawah garis win line. Momentumnya masih belum oke, pixelnya juga masih belum oke, jadi besok harus wait and see lagi, akankah dia jebol? Ini supportnya maka menjadi, low-nya menjadi support. Low hari ini yaitu 1100. Kalau dia breakdown dari 1100 artinya dia berpotensi ke area sini ya, support selanjutnya. Yaitu 1080 dan 1065. Itu area supportnya. Jadi besok wait and see dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk entry. Kalau seandainya dia bikin higher high, maka oke, sebetulnya ada kesempatan untuk entry ya, dengan potensinya dia akan sideway di area sini. Karena momentumnya berupa titik pink. Tapi kalau dia besok bikin lower low lagi, artinya akan ke support 108 sampai 1065. Kalau resistnya tentu high hari ini, yaitu 1125, itu yang terdekat adalah resist. Resist selanjutnya di 1145, dan di area sini juga resist nih. 1165 ya. Selanjutnya ada BSDE. Untuk BSDE kita lihat momentumnya melemah ya. BSDE momentumnya melemah, ini masih agak kurang oke. Dia lagi testing MA200-nya sih di 960, mudah-mudahan sih bertahan.
Tapi besok hari Jumat ya, hari Jumat keramat biasanya kalau koreksi maka agak cukup wajar sebetulnya. Coba kita tarik trennya. Oke, kalau dia breakdown dari MA 200-nya, artinya dia closing di bawah 960 ya, berarti berpotensi untuk melanjutkan penurunannya dulu ke support selanjutnya yaitu 940 dan 935. Untuk resistnya, maka ini menjadi resist terdekat yaitu 990 dan resist selanjutnya di 1015. Selanjutnya kita ke saham LTLS. BNGA tadi liquid kan ya? Oke, cukup liquid sih. 6. LTLS. Nah, soalnya saham yang satu ini tidak liquid ya, yaitu total transaksi di 600-an juta. Rata-rata transaksi juga hanya di 1,4 miliar. Biasanya saya sih lebih suka untuk saham-saham yang volumenya tuh semakin meningkat. Jadi seperti di area sini, volumenya meningkat, momentumnya meningkat, candlenya juga higher high, itu saatnya untuk entry. Kalau sekarang momentumnya melemah, volumenya mengecil, ini juga sedang merah, jadi agak kurang oke. Dengan support di 1460. Kalau dia jebol dari 1460, maka artinya dia akan melanjutkan penurunannya ya, sehingga teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau yang baru mau entry, pantau di 1460-nya, kalau misalnya dia jebol, soalnya dia hari ini nggak bisa breakout ke atas garis win nih, yang garis win ini. Jadi belum gitu oke. Kalau dia breakdown lagi dari 1460, maka mendingan dihindari aja dulu ya. Dengan resistnya, maka harga high hari ini itu adalah resistnya yaitu 1570. Dan di sini kan ada ini juga ya, 1687 itu merupakan resist. Tapi dibuletin ya ini ya, ini angkanya soalnya generate by system, jadi teman-teman jangan lupa dibuletin aja, sesuai dengan fraksinya. Oke, secara momentum sih belum oke, ini juga belum oke, ini juga nggak liquid. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, terutama teman-teman yang baru belajar, saya sangat tidak menyarankan untuk entry di saham-saham yang tidak liquid. Ya, kalaupun memang ingin trading di saham gorengan, saya lebih suka saham-saham yang sedang membentuk higher high dan volumenya semakin meningkat, pasti di area sini liquid nih. Jadi rata-rata transaksinya udah pasti bergede. Juga momentumnya sedang meningkat. Jadi bukan saat seperti ini ya, karena jadinya high risk banget. Nanti mau entry pas mau jualan karena dia tidak liquid jadinya susah jualannya. Selanjutnya di TRGU. Untuk TRGU masih bikin lower low jadi agak kurang oke nih. TRGU kita lihat walaupun dia liquid ya, tapi bentuk chartnya dia masih bikin lower low. Akan lebih oke kalau seandainya dia sudah mulai bikin higher high, terutama kalau dia udah break yang ini nih. Nah, kalau dia udah break itu berarti kan dia mau bikin begini. Nah, itu menjadi support, lalu dia bikin higher high lagi. Jadi kalau ada pattern yang seperti itu, pergerakan polanya sudah mulai bikin higher high, higher low, maka itu lebih oke. Saat ini sih jadinya belum oke ya untuk si TRGU, tapi kalau teman-teman mau fast trading itu juga boleh sih, silakan. Kalau secara candle begini sih, ya dia lagi higher high. Dengan resistnya, ini garis win bisa menjadi resist, sebelah sini juga menjadi resist nih. Sininya 260 ya, itu area resist. Kalau dia kepentok situ, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk taking profit dulu. Si TRGU. Coba kita lihat. Iya, betul. Low-nya 212 di sini. 212 itu menjadi supportnya ya. Kalau support terdekatnya sih kita gunakan low hari ini aja, 232. Jadi kalau besok dia jebol 232, artinya dia mulai bikin lower low. Itu tidak oke. Support selanjutnya yaitu yang 212 ini di sebelah sini. Kalau jebol lagi 212, maka tidak oke. Sebaiknya dihindari. Nah, resistnya tadi udah ya. Tadi resistnya sudah di sebelah sini ini. 260. 260 dan 260, 270.
area 270 di sebelah sini juga nih. 260, 270 ya. 260 sampai 270 area resist. Jadi sebaiknya karena bentuk chartnya itu masih bikin lower low, lower high, maka mungkin teman-teman sebaiknya fast trading aja. Jangan di swing dulu sampai benar-benar patternnya sudah terkonfirmasi dia sedang memasuki tren uptrend. Oke, jadi ini belum uptrend ya, si TRGU ini dia masih bikin lower low, lower high. Selanjutnya DFAM. Untuk DFAM ini lebih tidak liquid lagi dibandingin tadi ya TRGU. Tidak ada momentum dan likuiditasnya sangat kurang, total transaksinya hanya 300 miliar kurang lebih. Rata-rata transaksi juga hanya 700 miliar. Sehingga saya sangat tidak menyarankan untuk teman-teman entry di saham-saham seperti ini. Kalau yang ingin trading, maka silahkan. Yang ingin scalping, ingin fast trading, maka silahkan. Tapi untuk teman-teman lainnya yang baru belajar dan nggak paham tentang saham ini, maka sebaiknya jangan ya. Karena untuk saham-saham yang tidak liquid, nanti kalau begitu teman-teman mau jualan, itu bisa cakar-cakaran. Jadi rebut-rebutan, siapa keluar duluan, siapa jual duluan, maka dia yang selamat. Sehingga saya tidak menyarankan ya, ini jadinya bisa teman makan teman nih, bahaya soalnya, karena tidak liquid. Kalau ingin trading di saham yang gorengan sekalipun, saya lebih menyarankan sahamnya itu sudah liquid, sudah ada pattern atau bukan pattern, maksud saya udah ada trennya ya, jadi sudah uptrend, sudah liquid, sudah ada market maker yang menjaga harganya. Jadi teman-teman lebih aman, mau exit, mau jualan juga lebih tenang. Kalau saham yang seperti ini nanti mau jualannya, siapa jualan duluan, dia yang cuan. Nanti yang ketinggalan, akhirnya jadi nyangkut. Oke, sehingga saya tidak menyarankan saham-saham seperti ini ya. And then, Coal. Coal ini saham baru. Tadi saya sempat ngecek ininya, terlalu pendek untuk dianalisa karena dia baru IPO ya, belum banyak candle-nya. Sehingga untuk analisa teknikal masih agak kurang efektif nih. Kita coba pakai yang 5 menit dengan hak kaki ya. Sehingga kalau dari sini kelihatan di sini dia ada spike dan ada yang HK, artinya actionnya memang untuk menaikkan harga. Sedangkan saat ini dia sudah mengalami penurunan. Dan dari patternnya pun, dari trennya pun, ini adalah high, ini lower high, ini kalau besok dia mulai turun lagi, dia akan testing sebelah sini, dia mulai jebol, maka goodbye ya. Artinya dia bikin zigzag ke bawah, dia lagi bikin trend down. Sehingga sebaiknya hati-hati untuk si call ini. Tapi kalau dia bertahan, kebalikannya nih, kalau dia bertahan di sini, ini kan ada tren gini ya, dia malah dia breakout, bikin begini, maka ini menarik. Artinya dia berpotensi untuk all time high lagi. Ini si call kan soalnya all time high nih. Sebentar ya. Ya, dengan resistnya 635 ya. Kalau dia breakout dari 635 maka artinya menarik. Terutama dia breakout dengan volume, maka bagus. Tapi kalau dia nggak breakout dengan volume, tanpa volume, maka sebaiknya hati-hati, takutnya false breakout. Jadi tadi supportnya udah ya. Berapa tadi? Supportnya 525. 525 dengan resistnya. Ini untuk di 5 menit ya, karena chartnya tadi kan belum, sahamnya masih saham baru tuh. Resist 575, support 525 untuk si call. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu ACES. Nah, masalahnya si ACES ini kemarin udah ya. Jadi teman-teman bisa lihat analisa yang kemarin karena sudah saya bahas. Biasanya kalau saham yang udah pernah saya bahas kemarin, saya nggak bahas lagi hari ini. Jadi teman-teman bisa ngecek di di video yang kemarin aja, oke? Sehingga kita bisa bahas saham-saham lainnya lebih detail. Kita lanjut ke sebentar.
Access ya, sudah. Kita lanjut ke Mari. Untuk Mari, di sini memang ada perbaikan dari momentum, tapi momentumnya masih berupa titik pink. Artinya berpotensi untuk sideways. Jadi seperti di sebelah sini, dia sideways. Sebelah sini, titik pink. Oh, tapi ada momentum warna pastel itu ya, agak menurun ya. Seperti di sebelah sini nih, ketutup nih tulisan. Tapi ini momentumnya pink, dia bergerak sideways. Jadi di sini juga berpotensi untuk bergerak sideways. Ini apalagi masih ada trend down-nya. Jadi bisa aja dia bergerak dalam tren sini ya. Dengan zigzag. Dengan supportnya, kalau support trend di 158, 155. Resistnya di 180 atau 182 harga high hari ini. Kalaupun dia tidak bergerak dalam zigzag ke bawah, artinya dia akan sideways dengan range yang di sini. Kita ambil titik high terdekat dan titik low terdekat ya. Yaitu 163 sampai 182. Itu adalah range area sideways-nya. Jadi kalau mau tektokan atau mau ditektokin di area sana. Satu 163, 182. Kalau breakdown dari 163 artinya dia akan ke support trend ini ya. 155 sampai 158. Oke, karena dia belum ada momentum, maka fast trading aja. Selanjutnya ADMR. Nah, ADMR hari ini cakep ya. Mudah-mudahan para member juga ada pada ngedapat ini. Member waktu itu sudah dimasukin ke dalam stock pick. Dan dia mantul MA20 si ADMR ini. Jadi memang menarik. Dengan selama dia bertahan, jadi dia di sini ya. Artinya kita gunakan low hari ini menjadi support 1735 dengan resistnya yaitu di harga high hari ini 1915. Kalau besok dia breakout lagi artinya dia berpotensi untuk testing high yang kemarin nih 20 berapa tuh. Kemarin kan dia sempat nggak bisa break 2010. Dia akan testing lagi 2010 dan ada resist juga 2050. Jadi ini ya, teman-teman harus prepare karena besok juga hari Jumat, takutnya dia ketika sentuh 2010 atau 2050 dia akan kembali koreksi. Nah, bagi yang baru mau entry bisa buy on weakness aja karena dia juga di atas VWAP nih. VWAP-nya 1832 atau kita buletin aja ya, 1830 dan closing 1895. Jadi kalau dia koreksi maka bisa buy on weakness dengan target resistnya ke area yang situ dulu. Deket-deket aja dulu ya, nggak usah muluk-muluk dulu. Hari ini bagus nih, soalnya candle-nya candle bullish, volumenya juga cukup oke. Oke, itu saham ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita sekarang bahas saham-saham yang masuk screener. Oke, screener. Nah, ini screener HKHQ-nya. Ada banyak sebetulnya ya. Saya pilih beberapa di sini untuk dibahas. Kalau yang belum sempat dibahas, maka teman-teman silakan untuk explore sendiri, untuk analisa sendiri. Jadi yang udah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest, silakan di-explore dan bisa dilakukan analisa sesuai dengan step-step yang tadi saya kasih tahu. Jadi cari supportnya, cari resistnya, sehingga teman-teman tahu ya risk-nya berapa, reward-nya berapa. Dan bisa bikin trading plan, titik entry-nya bisa disesuaikan dengan VWAP. Oke, dan carilah saham-saham yang menarik, yang uptrend ya. Usahakan yang uptrend supaya outperform dari indeks kita. Saham pertama, tadinya saya mau bahas S-list ya. Tapi kemarin saya udah bahas nih si S-list dan hari ini ARA. Jadi happy cuan, mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang dapetin saham ini. Kalau ada silahkan komen di bawah. Jadi happy cuan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa kebagian cuan ya, kena gilirannya kebagian cuan. Mudah-mudahan bisa sering-sering nih dapetin saham-saham yang arah seperti itu. Jadi selis karena dia sudah arah, sama kayak SBMA karena dia arah kemungkinan besar besok dia akan naik. Cuma nggak usah saya bahas lagi karena
risk-nya otomatis sudah semakin tinggi. Jadi yang udah punya maka pasang aja trailing stop, tidak untuk entry lagi. Dan saya mau bahas saudaranya ADMR nih. Jadi tadi ada masuk ke dalam screener juga, yaitu ADRO. ADRO hari ini dia naik dengan candlenya bagus ya, candle bullish dengan volume yang besar. Sayangnya momentumnya ini masih melemah sebetulnya. Jadi masih ada potensi antara dia akan sideways. Jadi karena sideways, apalagi dia all time high ya, dengan area resist 4190 deh. Ini all time high. All time high-nya 4190. Sehingga dia berpotensi untuk testing itu lagi. Kalau dia breakout dengan candle bullish dan volume yang besar, maka oke banget ya. Artinya dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah, sehingga supportnya kita bisa gunakan garis win sebagai support 3974 di buletin sesuai dengan fraksi. Juga low yang kemarin ini ya. Dia mantul tuh. Itu pas di MA20 tuh mantulannya tuh. Jadi happy cuan nih teman-teman yang nangkepin saham-saham uptrend di MA20. Kemarin MA20-nya low-nya 3.800. Ini juga menjadi support. Selama dia di atas 3.800 ini masih oke. Artinya kemungkinannya ada dua, dia akan sideways atau dia akan breakout. Akan all time high lagi. Nah, jadi teman-teman atur ya trading plan-nya dan atur money management-nya. Jadi jangan langsung all in, belinya dicicil. Tadi supportnya sudah, resistnya sudah. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu ini sahamnya lebih agak high risk nih. Cars. Nah, si Cars ini tadi hampir arak ya, tapi memang dia bukan saham, dia masuk ke papan akselerasi, sehingga araknya itu hanya 10%. Nah, ini sahamnya agak high risk. Tadi sempat ARB, tapi closingnya dengan candle bullish dan volumenya yang cukup besar. Momentumnya sih masih melemah, dan ini ingat ya, saham high risk. Jadi untuk teman-teman yang profil risikonya rendah, jangan entry. Atau kalaupun mau entry, mau coba-coba untuk belajar, maka gunakan aja lotnya sedikit aja ya. Ingat, untuk coba-coba, untuk belajar, artinya gunakan lot yang teman-teman rela untuk kalau cut loss. Ya. Jadi ingat, karena resikonya tinggi, artinya ada potensi-potensi untuk cut loss. Supportnya di mana? Supportnya 110, dan tentu harga low hari ini adalah supportnya juga, yaitu 98. Mudah-mudahan dia naik. Teman-teman yang ingin fast trading dulu, maka silakan, karena besok juga Jumat ya, cukup volatil juga. VWAP-nya di 102, dia closingnya 113, artinya juga jauh dari VWAP-nya. Bisa aja besok dia akan koreksi dulu ke 102, baru kemudian kembali naik. Sehingga usahakan untuk buy on weakness aja, dan jangan lupa pantau VWAP-nya ya. Entry jangan jauh-jauh dari VWAP. Atau malah sebisa mungkin di bawah VWAP. Jadi jangan di atas VWAP, karena resikonya jadi tinggi. Artinya teman-teman beli barangnya kemahalan gitu. Selanjutnya ada SMDM. Nah, SMDM sempat ARB juga ya. Kemarin itu ARB, hari ini ARB, tapi dia mantul di garis win line dan ada garis support juga. Dia mantul di sini, jadi selama dia masih di atas garis win line, ini menarik. Ingat yang saya kasih tahu bahwa saham-saham yang dari tidak liquid, kemudian dia ada volume dan dia liquid, itu sebetulnya menarik. Jadi yang kayak seperti ini, kalau mau trading saham gorengan pun yang saham-saham seperti ini gitu. Ini sektornya properti, walaupun tadi sempat ada ini ya, pengumuman BI rate, tapi ternyata dia tetap naik. Tuh, 9%. Lumayan kan? Karena besok Jumat, mungkin teman-teman bisa buy on weakness aja, jangan terlalu agresif ya. VWAP 415, closing 432, artinya dia jauh dari VWAP-nya. Barangkali besok mau koreksi dulu, maka teman-teman bisa gunakan VWAP juga untuk entry. Resist di 436, supportnya kita gunakan, tentu supportnya sih harusnya low hari ini ya, tapi resikonya jauh banget, yaitu jaraknya 9% ke bawah. Kalaupun ARB artinya nggak nyampe itu.
Kalau mau menggunakan yang hourly atau 5 menit juga boleh. Coba kita iseng deh ya. Lihat ya, SMDM 5 menit. Kayak HKHQ. Kalau yang mau fast trading bisa gunakan HKHQ 5 menit. Tuh, sebelum naik dia ada spike-nya nih. Menarik ya. Di daily-nya ini memang sempat ada spike. Ini masih menarik, jadi mudah-mudahan masih ada peluang untuk naik lagi ke resist yang di sebelah sini nih, 475. Nah, tapi ingat ini sahamnya saham high risk juga, volatil banget karena sempat ARB ya, 2 hari, tapi tadi akhirnya setelah ARB dia naik. Sehingga teman-teman harus tahu karakteristik saham ini volatil, jangan terlalu agresif, dan atur money management. Selanjutnya lead. Untuk lead, sektor energi, volumenya menanjak, momentumnya menanjak, dan hari ini dia breakout, sehingga sangat menarik banget. Jadi seperti yang saya bilang dari tadi, kalau misalnya pun teman-teman ingin entry, janganlah entry saat dia lagi seperti ini. Dia tidak ada volume, dia tidak liquid, juga tidak ada momentum. Why not kita tunggu sampai terbentuk adanya volume seperti ini, dia sudah mulai semakin liquid, sudah ada momentumnya, dan dia breakout. Candle higher high, maka menarik banget. Tidak ada kata terlambat untuk entry di saham-saham yang sudah mulai terbentuk volume, ya. Jadi carilah saham-saham lebih menarik yang udah ada volumenya. Karakteristiknya seperti itu, pilihan-pilihan saya, saham-saham pilihan saya seperti itu. Semoga teman-teman bisa nemuin. Jadi nggak harus saham yang dibahas hari ini ya. Barangkali teman-teman nanti screening kembali sendiri, terus ternyata dapetin saham yang lebih menarik, baru breakout, volumenya semakin meningkat, momentumnya semakin meningkat, candle-nya higher high, maka bisa untuk entry. Oke, untuk lead, support-nya di sini ya, di level breakout-nya tentu menjadi support. Yaitu 87. 87 ini menjadi support-nya. Low hari ini juga menjadi support, yaitu 81. Selama dia terus bikin higher high, maka masih oke. Di atas garis win aja, itu artinya dia juga masih bagus. Garis win-nya sih lumayan jauh di 73. Resist tentu high hari ini yaitu 95. 95 ini menjadi resist. Resist selanjutnya ada 96 dan 100 berapa tuh? 102 ya. Selanjutnya setelah lead ada Jekon. Nah, Jekon juga mantul tuh. Mantul ya. Mantul, dia masih di atas MA20. Saham-saham uptrend yang masih di atas MA20 sebetulnya masih uptrend. Dan ini kembali lagi ke atas garis win line. Hari ini dia breakout candle kemarin dengan volume besar, momentumnya mulai muncul lagi. Jadi dia berpotensi untuk testing lagi harga high yang di sebelah sini ya. Area resistnya di sini di 220 sampai 240. Itu area resistnya. Kita lihat VWAP-nya di berapa? 198, 198, dan closing-nya 204. Sehingga sebisa mungkin teman-teman buy on weakness aja. Oke? Supportnya tentu di harga low hari ini 178. Selama dia masih di atas 178, artinya dia masih higher low ya. Jadi masih oke untuk kita tradingkan. Jadi area support resistnya begitu, kita gunakan yang pendek aja, yaitu 178 menjadi resist, 206 menjadi resist, 178 yang menjadi support. Jadi low hari ini dan high hari ini supportnya, ini resistnya. Kalau dia break resistnya, artinya dia berpotensi ke 220 sampai 240 ya. Selanjutnya SRTG. Nah, SRTG juga menarik. Hari ini dia naik candle bullish, volume besar, sayangnya momentumnya menurun. Nah, ini ada tren karena dia bergerak rapi di dalam tren ini. Tren ini bisa kita jadikan acuan ya. Artinya kalau dia bergerak zigzag seperti ini, maka target selanjutnya adalah resistnya di resist tren, yaitu
30, 50. Itu resistennya udah cukup dekat sih ya. Hari ini closing 29.80 dan resistnya di 30.50. Jadi teman-teman harus ingat kalau dia tidak mampu break, dia kejedot di resist 30.50, maka jangan lupa untuk taking profit. Resist selanjutnya 31.20. Kalau supportnya 29.10 dan harga low hari ini yaitu 27.90. Dia mantul tuh di MA 200 ya. Semoga-moga teman-teman ada yang nangkepin. Happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Dan jangan lupa untuk taking profit ya. Karena saham yang udah profit nggak di taking profit artinya belum menjadi profitnya teman-teman. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi memang nggak banyak. Besok juga hari Jumat, jangan terlalu agresif ya tradingnya. Jangan lupa atur money management. Jangan beli banyak saham-saham. Pilih aja salah satu yang menurut teman-teman paling terbaik, paling uptrend, dan teman-teman mengenal pola-pola pergerakannya. Jadi belilah saham-saham yang teman-teman kenal ya. Kalau yang terlalu volatil, teman-teman tidak terbiasa, maka bisa dihindari. Pilih aja saham yang tidak terlalu volatil atau buy on weakness. Oke, semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.